Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Ari sebagai guru pengampu mata kuliah Apresiasi Sastra Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dari kelompok 10. Saya di sini akan menjelaskan pengertian menulis. Menulis adalah sebuah proses merangkai lambang-lambang yang mempunyai maksud tertentu, sehingga dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut paham dengan lambang yang dimaksud. Menulis sebuah dongeng menurut Braja terdiri atas 5 tahap, yaitu 1. Mencontoh. Mencontoh adalah aktivitas mekanis siswa dapat berlatih sesuai contoh, belajar mengeja dengan tepat dan membiasakan diri menggunakan bahasa yang baik. 2. Memproduksi. Memproduksi adalah menulis apa yang telah dipelajari secara lisan dan tulis. 3. Rekomendasi dan transformasi. Transformasi merupakan latihan menggabungkan beberapa karangan menjadi satu karangan. Transformasi adalah mengubah salah satu bentuk karangan ke dalam bentuk yang lain. 4. Mengarang terpimpin. Menulis terpimpin dapat dilakukan dengan membuat bantuan gambar dan kerangka karangan. 5. Mengarang bebas merupakan tahap lahir dari pengajaran mengarang. Pengertian kerangka karangan. Menurut Agria, kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana menyusun karangan. Agria Vinoja juga mengungkapkan bahwa kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Sebuah karangan minimal menggunakan 3 bagian penting, yaitu pendahuluan, tubuh karangan, dan kesimpulan. Manfaat dari membuat karangan itu sendiri yang pertama yaitu membantu melihat apa saja yang perlu disajikan dalam tulisan atau karangan. Kedua, membantu mengembangkan gagasan atau ide lebih teratur, logis, dan terfokus. Ketiga, membantu mencegah pengulangan. Dan yang keempat, membantu memaparkan data agar lebih lengkap. Kerangka karangan memiliki 2 jenis pokok, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat. Pada kerangka topik, pokok pembicaraan diungkapkan dengan menggunakan kata atau kelompok kata. Pada kerangka kalimat, pokok pembicaraannya diungkapkan dengan menggunakan kalimat. Kemudian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat akan membuat kerangka karangan. Pertama, penyusunannya harus sesuai topik yang telah kita pilih. Kedua, penyusunannya harus sistematis dan logis. Untuk menilai sebuah kerangka karangan, terdapat syarat-syarat yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, pengungkapan maksud harus jelas. Kedua, tiap subpokok pembahasan mengandung satu gagasan. Ketiga, pokok-pokok kerangka karangan harus tersusun secara logis. Dan yang terakhir, harus menggunakan pasangan tanda yang konsisten. Menurut Rustantini Septiningsih, ada 4 unsur yang menjadi kunci keterkaitan pendengar anak-anak pada suatu dongeng. Yang pertama yaitu tema. Tema yaitu pusat yang terdapat dalam suatu cerita. Ada juga alur. Alur yaitu deretan sebuah peristiwa secara logis dan kronologis saling berkaitan yang dialami oleh pelaku. Tokoh adalah individu, rekaan yang mengalami peristiwa atau pelakuan dalam berbagai peristiwa yang ada dalam cerita. Yang selanjutnya yaitu adanya amanat. Latar adalah segala keterangan petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan ruang, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah menulis kerangka karangan cerita anak atau dongeng. 1. Cari ide atau gagasan cerita. Kedua, temukan peristiwa mana yang menjadi puncak cerita. 3. Temukan sudut pandang pengarang. 4. Selanjutnya, kembangkan setiap peristiwa menjadi beberapa paragraf. 5. Kuasai teknik penulisan deskripsi cerita dan penulisan dialog antar tokoh. 6. Akhiri cerita dengan penyelesaian.